Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di MS Creative Channel. Sebelumnya pada video part 1 kita telah membahas uraian dari fungsi, jenis, bagian-bagian serta prinsip kerja dari avometer. Pada video kali ini kita akan membahas lebih lengkap tentang avometer ini, terutama cara menggunakan avometer atau multimeter analog ini. Oke, sebelum kita membahasnya, tonton terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Oke, langsung saja. Cara menggunakan multimeter analog ini adalah sebelum kita melakukan pembacaan ini, tentunya kita harus memastikan terlebih dahulu posisi dari saklar dari multimeter ini dalam kondisi yang benar. Oke, yang pertama itu posisi AC. Untuk mengukur tegangan ini, posisinya pada posisi AC atau full AC, arus listrik dari PLN. Untuk mengukur besaran tegangan listriknya pada arus bolak-balik ini atau AC, batas ukurnya itu yang pertama ada di 10 volt, 50, 250, kemudian biasanya ada yang juga menuliskan 500 atau langsung ke 1000 volt. Kemudian pada posisi DC itu ada di 0,25, kemudian 0,5, 2,5, 10 volt, 50, 250, 500 dan 1000 volt. Kemudian di posisi ini DCMA ini atau miliampere DC untuk mengukur kuat arus pada komponen-komponen kelistrikan dengan arus searah atau DC. Untuk batas ukurnya ada di 0,25, kemudian 2,5, ada di 25 dan di 250. Selanjutnya untuk pengukuran hambatannya atau ohm, posisinya itu ada di kali 1, kali 10, kali 100, 1000 dan 10.000. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang bagaimana tahapan kita mengukur tegangan AC atau arus listrik PLN. Pertama kita lakukan adalah kabel prof ini harus sesuai dengan kutub negatif, kemudian yang positif pada kutub positif. Kemudian kita atur estimasinya atau rentang tertinggi untuk tegangan AC itu adalah di 1000 volt. Hal ini kita lakukan apabila kita tidak mengetahui perkiraan tegangan yang akan kita ukur. Apabila kita mengetahui tegangan yang akan kita ukur, maka kita cukup sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita mengetahui tegangan itu di bawah 250, kita bisa posisikan pada 250. Kemudian kita tinjau skala tegangan untuk kita mengetahui rentang pengukuran yang kita pilih. Oke, nah prakteknya begini. Nah, yang seperti kita ketahui tegangan AC dari PLN itu akan di angka 220 volt. Jika kita masih ragu, kita bisa memposisikan pada angka yang tertinggi. Oke, langsung kita praktekkan. Sebelum kita cek dulu, mungkin bisa dilihat, nah, ini ada apinya ya, ada arusnya. Oke, langsung kita ukur tegangan dari arus PLN. Maaf, kita posisikan ini biar kelihatan.
kelihatan jarumnya bergerak di perbandingan. Oke, belum stabil ya, ada di 220 volt. Cara perhitungannya, oke, kita jelaskan sedikit. Ini ada di angka 2,2. kemudian di angka 2,2 ini kita mengambil rentan yang 10 volt ini. Ini cara perhitungannya ya. Kemudian 2,2 kita bagi dengan 10, kemudian kita kali dengan 100 ya. Ini dia tegangan yang kita ukur tadi. Jadi hasilnya itu adalah 220 volt. Mungkin sobat paham ya. Ingat, untuk pengukuran arus listrik sumber PLN itu posisikan ini pada ACV. Jangan salah memposisikan ke tempat lain. Itu akan bisa menyebabkan ampermeter ini menjadi rusak. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan DC. DC itu adalah tegangan direct current. Seperti salah satu contohnya, ini ada baterai. Ini baterai jenis 18650. Pada video sebelumnya dulu kita juga pernah membahas ini, bagaimana cara memperbaiki baterai 18650 yang sudah rusak atau tidak bagus lagi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita rata-rata baterai ini mempunyai tegangan di 3,7 volt sampai dengan 4,2. Kita sudah mengetahuinya, akan tetapi jika kita belum mengetahui tegangan dari baterai ini, kita harus memposisikan switch ini di angka yang lebih tinggi, misal di 50, 200, atau 10, atau paling tinggi di 250. Karena kita sudah mengetahui ini, kita cukup memposisikan di 10. Oke, langsung kita ukur positif ini. Nah, ini positif ya, dan ini negatif. Langsung kita hubungkan. Coba perhatikan, ini akan bergerak. Nah, mungkin sobat bisa lihat baterai ini masih mempunyai tegangan di 4,2. Berarti baterai ini masih sangat bagus ya sobat sekalian. Ingat, posisi ini jangan sampai salah, karena jika salah kita tidak akan mendapatkan hasil pengukuran yang baik. Oke, bisa dilihat ya, di 4,2 volt. Berarti baterai ini masih bagus. Oke, mungkin bisa dipahami teman-teman sekalian. Ya, selanjutnya kita akan mengukur hambatan atau resistansi. Ini salah satunya seperti ini, komponen ini. Ya, sebelum kita mengukur ini, ingat, posisikan ini pada posisi hambatan. Bisa dikali 1 atau kali 10 dan seterusnya. Dan pengukuran ini nolnya dari kanan ke kiri. Sebelum kita melakukan pengukuran hambatan ini, kita harus mengkalibrasikan ampermeter ini harus berada di titik 0. Ya, seperti ini. Ya, jika posisi jarum ini tidak pas pada angka 0, kita bisa putar ini. Ya,
Oke, bisa dimengerti teman-teman? Harus 0 dulu, harus 0 terlebih dahulu sebelum kita mengukur hambatan ini. Setelah itu diukur posisinya 0, baru kita mengukur hambatan ini. Nah, ini yang garis begini. Nah, ini negatif dan ini positif ya, bisa dilihat. Oke, bergerak ya, bagus ya. Oke, mungkin bisa dipahami teman-teman sekalian. Posisi ini jangan salah, ini posisi untuk mengukur resistansi atau hambatan. Ingat ya teman-teman sekalian, cara mengecek hubung singkat atau istilah lain cara mengecek kabel seperti ini. Bisa dilihat kabel ini, cara mengetahui apakah kabel ini tersambung masih bagus atau mungkin di bagian dalam ini sudah putus. Kalau cara cepatnya kan kita juga bisa menggunakan test pen yang ada indikatornya, tapi menggunakan ini juga bisa kita lakukan dengan cara kita posisikan tombol ini pada posisi ohm, atau jika ampermeter teman-teman ini mempunyai yang seperti ini tulisannya bus, ini adalah untuk suara bunyi. Jika dia masih terhubung dengan baik, ini akan mengeluarkan suara. Oke, bisa kita contohkan. Kita ukur ini yang hitam dulu ya, hitam, sambungkan kemari. Ini juga kita sambungkan. Jika dia masih terhubung, jarum akan bergerak. Bisa dilihat ya, dia masih bergerak. Atau ingin memposisikan kepada bus ini juga bisa, ini akan mengeluarkan suara. Oke, bisa dengar teman-teman? Nah, kita ulang lagi. Oke, berarti kabel ini masih bagus. Kita ukur yang satu lagi. Ya, masih bagus. Mungkin kurang kelihatan ya. Kita ulangi. Merah. Ya. Kalau posisinya di ini, di bus ini, jarumnya tidak bergerak. Kalau ingin jarumnya itu bergerak, kita bisa posisikan dia di ohm, resistansi dikali 1 atau kali 10 seperti ini. Kita ukur ini ya, yang kabel kelihatan ya. Nah, kabel merah ini apakah masih terhubung baik dengan kabel merah ini? Jika dia masih terhubung dengan baik, maka jarum ini akan bergerak. Atau kita posisikan di bus ini bisa juga, maka dia akan mengeluarkan suara. Oke, coba kita tes ya. Ini kemudian di sini bisa lihat teman-teman, jarumnya bergerak, menandakan ini masih tersambung. Oke, itulah tadi cara penggunaan dari ampermeter ini. Mungkin itulah yang bisa kami berikan penjelasan tentang ampermeter, tentang cara menggunakan ampermeter. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian yang ingin belajar tentang cara mengukur tegangan, arus, dan komponen-komponen elektronik lainnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.